Halo teman-teman, kembali lagi di Erni Winarti Channel. Teman-teman pasti tak asing dengan sitrun kan? Sitrun atau bisa juga disebut asam sitrat merupakan senyawa ajaib yang wajib ada dalam stok teman-teman di rumah nih. Kenapa disebut ajaib? Simak ulasannya sesaat lagi. Asam sitrat merupakan senyawa yang digunakan sebagai bahan pengawet yang baik dan alami, juga digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan minuman ringan. Namun tidak hanya itu, ternyata asam sitrat ini sangat berguna dalam kegiatan kita sehari-hari loh. Makanya asam sitrat disebut ajaib dan wajib ada untuk stok di rumah. Yang pertama, asam sitrat bisa digunakan untuk menghilangkan noda pada pakaian. Noda kuning di baju putih susah dihilangkan meski sudah dicuci berulang kali. Manfaat asam sitrat mampu mengikat berbagai sisa kotoran seperti lemak, saus, minyak, kecap, hingga oli. Untuk membersihkan noda, rendam pakaian dalam larutan sitrun selama 10-15 menit, kemudian kucek dan bilas. Bila noda belum luntur, rendamlah dengan kurun waktu yang lebih lama, terutama pada noda-noda membandel seperti minyak, tinta, dan oli. Jika merasa kurang bersih, teman-teman dapat mengulanginya dengan deterjen. Tidak hanya noda lemak, saus kecap maupun oli, asam sitrat juga bisa mengembalikan baju putih yang kekuningan menjadi putih kembali. Teman-teman pernah merendam kemeja putih dengan produk pemutih pakaian tapi hasilnya malah jadi kekuningan? Asam sitratlah solusinya. Selain itu, ternyata juga bisa membuat sprei kinclong loh teman-teman. Caranya sama, cukup rendam sprei dengan larutan asam sitrat dan deterjen bubuk, kemudian diamkan selama 2 jam. Setelah itu, proses cuci seperti biasanya. Kemudian, asam sitrat berfungsi sebagai penjernih air. Pernahkah saat merebus air dan air malah menjadi keruh? Bagaimana cara mengatasinya? Caranya sangat mudah. Larutkan asam sitrat dalam air rebusan yang keruh. Senyawa pada asam sitrat terbukti dapat menjernihkan air. Bahan ini cukup aman karena pada dasarnya asam sitrat adalah pengasam makanan. Jadi tak perlu khawatir untuk meminum air tersebut ya teman-teman. Kemudian, asam sitrat juga bisa digunakan sebagai pembersih panci, wajan, dan teman-temannya. Panci atau perabot yang terlalu sering digunakan pasti berkerak. Jangan gosok panci dengan bahan yang terlalu keras karena itu hanya akan merusak panci. Gunakan asam sitrat untuk mengatasi masalah ini. Caranya hampir sama dengan cara penggunaan asam sitrat untuk menjernihkan air. Diamkan selama beberapa saat hingga kerak mengelupas. Kemudian bilas dan bersihkan dengan sabun. Untuk menghilangkan hitam pada pantat panci, wajan, dan lain-lainnya, teman-teman bisa menaburkan asam sitrat kira-kira setengah sendok teh, kemudian diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, cukup gosok-gosok menggunakan spons yang telah diberi sabun cuci piring, maka hitam di panci dan wajan akan kinclong kembali. Kemudian, asam sitrat juga bisa digunakan sebagai pembersih kamar mandi. Kamar mandi yang kotor dan bau tentu membuat kita tidak nyaman. Berkali-kali menggosok kerak membandel di kamar mandi tapi tak kunjung bersih. Solusinya, gunakan asam sitrat sebagai campuran sabun pembersih. Zat asam pada asam sitrat juga dapat digunakan untuk pembersih kamar mandi. Siramkan larutan asam sitrat pada kotoran yang ingin dibersihkan. Diamkan selama beberapa saat, kemudian gosok dengan sikat atau alat pembersih yang lain. Bilas dengan air dan lihatlah perubahan kamar mandinya. Lebih baik lagi kalau menggunakan air panas untuk melarutkannya ya teman-teman. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral yang dilubangi tutupnya agar mudah disiramkan ke setiap bagian kamar mandi. Untuk membersihkan kloset juga cukup mudah. Tinggal tabur saja asam sitrat ke dalam kloset, diamkan 2 jam baru bisa dipencet flusnya. Kotoran membandel akan rontok bersamaan. Sedangkan bagian bak kamar mandi dalam keadaan penuh airnya, masukkan saja asam sitratnya, boleh juga sekalian gayungnya bersamaan direndam, kemudian diamkan selama 2-3 jam, kemudian bilas. Nah, supaya tidak mubazir, air dalam bak ini juga bisa teman-teman pakai untuk membersihkan bagian lainnya seperti lantai kamar mandi atau juga dinding kamar mandi. Kemudian adakah teman-teman yang di rumah pakai penampungan air atau toren? Nah, ini kalau tidak rajin dibersihkan juga mengerikan ya teman-teman. Caranya sama seperti membersihkan bak, penuhi air di toren, masukkan asam sitrat, diamkan selama 5-8 jam.
Selama waktu itu air di toren tidak boleh digunakan, jadi pastikan sebaiknya teman-teman menampung cadangan air untuk digunakan ya. Nanti air yang keluar dari toren melewati saluran air juga sekaligus membersihkan saluran air tersebut. Bekas airnya juga bisa teman-teman pakai untuk membersihkan lantai atau dinding kamar mandi. Nah, selain manfaat yang telah disebutkan tadi, ternyata asam sitrat juga bermanfaat untuk perawatan kulit. Yang pertama, asam sitrat dapat digunakan untuk mencerahkan warna kulit. Karena termasuk pada golongan asam, bahan ini juga masuk dalam golongan alpha hydroxy acid yang merupakan salah satu holy grail dalam berbagai produk perawatan kulit. Teman-teman bisa mendapatkan efek eksfoliasi dalam bentuk kimiawi atau chemical exfoliation yang dapat mengikis sel kulit mati dari permukaan wajah sehingga kulit tampak lebih cerah. Kemudian, asam sitrat juga bisa meratakan warna kulit. Kulit yang tereksfoliasi dengan baik menggunakan asam sitrat juga akan menjadikan warna wajah menjadi lebih merata. Terlebih untuk teman-teman yang hobi beraktivitas di luar ruangan hingga lebih mudah terkena paparan sinar matahari yang membuat kulit terlihat kusam. Asam sitrat jika dikombinasikan dengan produk skincare lainnya dijamin muka bakal tampak sehat dan glowing. Kemudian asam sitrat juga bisa menenangkan jerawat. Banyak orang yang mungkin belum tahu manfaat bahan alami ini untuk menenangkan jerawat. Apalagi karena tak sedikit testimoni para pengguna yang mengatakan kalau jerawatnya justru bertambah parah setelah pemakaian. Hal tersebut bisa disebabkan cara penggunaan dan konsentrasi yang tidak sesuai. Idealnya asam sitrat harus dilarutkan dengan air terlebih dahulu supaya mengurangi iritasi pada kulit wajah ketika digunakan. Kemudian juga bisa membersihkan pori-pori. Penyebab jerawat kerap diakibatkan infeksi oleh bakteri yang terjadi di permukaan kulit akibat produksi minyak berlebih yang menyebabkan pori-pori jadi tersumbat. Ini dia peran asam sitrat yang mampu masuk hingga ke celah pori-pori dan mengikat minyak berlebih untuk mengurangi resiko inflamasi dan infeksi yang dapat memicu munculnya jerawat. Kemudian yang kelima, asam sitrat juga dapat membantu mencegah keriput. Memasuki usia 30-an, wajah jadi lebih rentan mengalami masalah keriput yang muncul di bagian sensitif seperti bawah mata dan garis senyum. AHA tidak hanya mampu memberikan efek eksfoliasi yang lembut pada wajah, tapi juga dikenal karena kemampuannya untuk mendorong produksi kolagen. Kolagen inilah yang nantinya akan meningkatkan elastisitas kulit untuk mencegah pembentukan keriput yang dapat mengganggu penampilan. Kemudian yang ketujuh, asam sitrat juga bisa mengatur keseimbangan pH kulit. Tahukah teman-teman, kalau setiap habis mencuci muka, keseimbangan asam kulit akan berubah ke tingkat yang cenderung basah? Secara alami, pH kulit harus berada di kisaran asam sekitar 4,7 hingga 5,7, sehingga teman-teman perlu mengembalikannya ke kondisi tersebut sehabis cuci muka. Asam sitrat adalah bahan alami yang dapat mengatur keseimbangan pH kulit ke kadar normal untuk memudahkan penyerapan nutrisi ketika teman-teman memakai produk perawatan skincare lainnya. Namun yang perlu diperhatikan, ternyata asam sitrat memiliki beberapa efek. Karena bersifat asam, sitron atau asam sitrat bisa menimbulkan sensasi terbakar, geli seperti tertusuk kecil, dan kemerahan sementara. Efek samping ini perlu diperhatikan bila teman-teman memiliki kulit sensitif. Sebelum mengaplikasikan asam sitrat, lakukan dulu tes dengan cara mengoleskan sedikit ke pergelangan tangan. Tunggu selama beberapa jam, lalu cek hasilnya. Bila selama beberapa jam tersebut timbul rasa gatal, perih, kemerahan, bahkan iritasi, sebaiknya teman-teman tidak menggunakannya sebagai perawatan kulit. Wah, ternyata dengan harga cukup Rp2.000 saja, segudang permasalahan bersih-bersih di keseharian kita bisa dengan mudah teratasi ya teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba? Ataukah justru sudah cobanya? Cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like agar kami lebih semangat dalam berbagi konten-konten yang bermanfaat, dan share agar lebih banyak lagi teman-teman yang tercerahkan dengan informasi ini. Terakhir, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap update dari channel kami. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.